Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dengan Galia Tama dari peserta dari Magister Manajemen Universitas Sangga Buana dengan dosen pembimbing Dr. Farida Yuliati SHSEMM Magister Manajemen. Pada presentasi ini saya akan membahas kasus nomor 3, yaitu yang berjudul dengan fraud, konflik kepentingan, dan budaya organisasi. Ini kita akan membahas analisis kasus PT Medika Nusantara sebagai pemasok alat kesehatan rumah sakit pemerintah. Pada fokus pembahasan adalah bagaimana komisi kepada pejabat rumah sakit, tender yang diatur, kenaikan harga alat kesehatan, markup biaya pelatihan, dan penutupan laporan audit internal dapat dianalisis dari perspektif etika bisnis, tata kelola perusahaan, dan sistem anti korupsi. Di akhir presentasi ini, saya mengusulkan desain pengendalian internal dan roadmap implementasi tata kelola anti korupsi. Slide ini merangkum kasus perusahaan adalah pemasok alat kesehatan untuk rumah sakit pemerintah. Dari audit internal, ditemukan 5 temuan utama, komisi kepada pejabat rumah sakit, proses tender yang telah diatur, harga alat kesehatan dinaikkan hingga 40%, markup biaya pelatihan, dan laporan audit internal tidak dipublikasikan. Temuan paling penting adalah respon direktur utama yang menyebut praktek tersebut sebagai kebiasaan bisnis. Kalimat ini menunjukkan bahwa fraud tidak berdiri sendiri, tetapi telah menjadi bagian dari budaya organisasi yang permisif. Permasalahan etik dapat dikelompokkan dalam 4 area. Yang pertama, pelanggaran integritas, karena komisi dan tender yang diatur meniadakan kejujuran. Yang kedua, konflik kepentingan, karena pejabat yang berperan dalam pengadaan menerima manfaat dari pemasok. Dan poin yang ketiga, pelanggaran transparansi, karena laporan audit internal disembunyikan. Keempat, kegagalan akuntabilitas, karena pimpinan tidak menindaklanjutin temuan audit dan justru menormalisasikan temuan audit praktek tersebut. Karena alat kesehatan berkaitan dengan layanan publik, dampaknya bukan hanya finansial, tetapi juga menyentuh keadilan yang tidak merata. Ya, dari fraud triangle ini, kasus ini memiliki 3 unsur. Pressure atau insentif dapat berasal dari target penjualan, target mempertahankan pemasok utama, dan bonus. Opportunity atau kesempatan muncul karena proses tender dapat diatur, kontrol vendor lemah, dan audit internal tidak independen. Rationalization terlihat jelas dari pernyataan direktur utama bahwa praktik tersebut adalah kebiasaan bisnis. Dalam fraud diamond ditambahkan unsur capability, pelaku mempunyai akses relasi, jabatan, dan kemampuan untuk mengatur tender, mengubah harga, serta menutup laporan audit. Artinya, pengendalian harus menutup peluang, mengurangi insentif salah, dan membatasi kapabilitas pelaku. Jika dianalisis dengan corporate governance, unsur transparansi, akuntabilitas, independensi, dan fairness tidak berjalan. Dari perspektif bisnis, etik, perusahaan melanggar prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dari ESG, masalah utama berada pada aspek governance, tetapi berdampak juga itu pada sosial karena harga alat kesehatan yang dinaikkan dapat membebani rumah sakit dan masyarakat. Dari compliance management, tampak bahwa sistem kepatuhan belum mempunyai siklus pencegahan, deteksi respons, dan perbaikan berkelanjutan. Slide ini memperlihatkan peta akar penyebab. Yang pertama, tata kelola lemah, audit internal tidak independen, pengawasan komisaris lemah, dan ada manajemen override. Kedua, proses dan kontrol lemah, tender dapat diatur, pemisahan tugas tidak kuat, validasi harga dan biaya pelatihan tidak efektif. Dan poin yang ketiga, manusia dan insentif. Target bisnis dan bonus berpotensi mendorong perilaku menyimpang. Yang keempat, budaya organisasi. Penyimpangan dianggap sebagai kebiasaan bisnis. Kelima, ekosistem eksternal di mana relasi pemasok dan pembeli tertutup, serta transparansi pengadaan rendah. Karena akar masalahnya berlapis, penyelesaiannya harus mencakup struktur, proses, teknologi, dan budaya. Dampak terhadap stakeholder, yaitu fraud ini memengaruhi banyak pihak. Rumah sakit pemerintah dapat membayar alat kesehatan
dengan harga yang tidak wajar sehingga efisiensi anggaran publik menurun. Pasien dan masyarakat dapat terdampak secara tidak langsung melalui peningkatan biaya layanan atau terbatasnya kemampuan rumah sakit membeli alat kesehatan yang dibutuhkan. Perusahaan menghadapi sanksi hukum, pembatalan kontrak, serta hilangnya reputasi. Karyawan terdampak karena budaya organisasi menjadi tidak aman, dan pelapor bisa berisiko mengalami retaliasi. Regulator dan investor juga kehilangan kepercayaan. Inilah alasan mengapa pendekatan stakeholder penting di dalam etika bisnis. Pada analisis risiko bisnis terbagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka panjang, kita ulas dari dalam jangka pendek, yaitu perusahaan menghadapi investigasi regulator, pembekuan kontrak, gangguan arus kas, dan krisis reputasi. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat masuk daftar hitam pengadaan, menghadapi gugatan hukum, kehilangan kepercayaan pelanggan, serta menanggung biaya kepatuhan yang lebih tinggi. Prioritas mitigasi harus dimulai dari risiko hukum dan reputasi, karena kedua risiko ini paling cepat menghancurkan kelangsungan bisnis. Namun risiko operasional dan finansial juga harus ditangani melalui reformasi pengadaan dan kepatuhan. Strategi pencegahan fraud harus mengikuti siklus 4 tahap. Tahap prevent bertujuan mencegah terjadinya suap melalui kode etik, deklarasi konflik kepentingan, due diligence vendor, dan larangan komisi. Tahap detect bertujuan menemukan red flag melalui audit berbasis risiko, pemantauan harga, dan analitik transaksi. Tahap respon memastikan kasus ditangani cepat melalui investigasi independen, disiplin, pemulihan kerugian, dan pelaporan terhadap regulator. Tahap improve memastikan organisasi belajar dari kasus, memperbaiki SOP, dan mengukur budaya etika secara rutin. Ini akan membuat sistem tidak hanya efektif, reaktif, tetapi menjadi mekanisme pencegahan berkelanjutan. Pada slide ini akan kita bahas tentang desain sistem pengendalian internal yang direkomendasikan dimulai dari Dewan Komisaris atau Komite Audit dan Risiko. Dewan harus menerima laporan, independen dan mengawasi integritas, dan direksi menetapkan tone at the top dengan zero tolerance terhadap suap. Fungsi kepatuhan di suap harus independen, memiliki akses langsung ke komisaris, dan menjalankan risk assessment serta due diligence. Audit internal dan investigasi harus melakukan asuransi berbagai risiko. Lini bisnis menjadi pemilik risiko dan kontrol. Di bawahnya ada whistleblowing, sistem independen, serta pengendalian terhadap pihak ketiga melalui klausul anti suap, hak audit, dan terminasi kontrak jika terjadi pelanggaran. Roadmap implementasi dibuat selama 24 bulan. Dalam 0-30 hari, prioritasnya adalah contain and investigate. Amankan bukti, lindungi whistleblower, hentikan pembayaran berisiko, dan lakukan investigasi independen. Dalam 31-90 hari, dilakukan remedialisasi cepat, seperti disiplin pihak terkait, benchmarking harga, deklarasi konflik kepentingan, serta perbaikan sistem pelaporan. Dalam 3-6 bulan, organisasi membangun sistem melalui risk assessment, due diligence pihak ketiga, SOP, hadiah, dan komisi, serta pelatihan berbasis risiko. Dalam 6-12 bulan, sistem diintegrasi dengan ISO 37001 dan ISO 37301. Audit eksternal serta pelaporan KRI. Dalam 12-24 bulan, fokus bergeser ke maturitas budaya, continuous monitoring, etik ambassador, dan review tahunan. Kesimpulannya, kasus PT Medika Nusantara menunjukkan bahwa fraud tumbuh ketika budaya organisasi dan sistem tata kelola membiarkan penyimpangan. Fraud tidak boleh dipandang sebagai kebiasaan bisnis, karena kerugiannya tidak hanya mengenai perusahaan, tetapi juga rumah sakit, pemerintah, pasien, masyarakat, dan kepercayaan publik. Whistleblowing system perlu diperkuat. Ini karena dalam kasus ini pelapor menjadi titik pengungkapan. Rekomendasi utamanya adalah membangun sistem anti korupsi yang terintegrasi dengan GCG, bisa dari ISO 37001. Compliance, manajemen, audit independen, serta program budaya etika.
Target akhirnya adalah pengadaan yang bersih, harga yang wajar, pelaporan yang aman, dan budaya integritas yang konsisten. Pada slide referensi utama ini menjadikan dasar analisis. Kerangka fraud triangle and fraud diamond digunakan untuk menganalisis penyebab fraud, good corporate governance, ISO 37001, ISO 37301, COSO, dan KRI 205 digunakan untuk menyusun solusi tata kelola, sistem kepatuhan, pengendalian internal, dan pelaporan anti korupsi. Terima kasih, demikian atas presentasi dari saya untuk tugas dari Ibu Farida. Terima kasih.